Nama Julianus Hidro Lopez, NIM 2019-52-0079. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan materi ekonomi teknik. Yang pertama, pengertian ekotek. Penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kriteria ekonomis yang fungsi pada aspek finansial dengan pertimbangan faktor-faktor teknis, misalnya evaluasi, investasi, dan proyek. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, rentang waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Analisis ekonomi teknik. Masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik berikut. Yang pertama, masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. Yang kedua, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita, tapi memerlukan analisis yang teliti, yang mengorganisasikan setiap elemen masalah dan semua konsekuensi mungkin terjadi, yang tidak dapat diselesaikan sekaligus. Pengambilan keputusan, step rational decision making process, yang terdiri dari 8. Yang pertama, mengenal permasalahan. Yang kedua, definisikan tujuan. Yang ketiga, kumpulkan data yang relevan. Yang keempat, identifikasi alternatif yang memungkinkan feasible. 5. Seleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif terbaik. 6. Modelkan hubungan antar kriteria, data, dan alternatif. Yang ketujuh, prediksi hasil dari semua alternatif. Yang ke-8, pilih alternatif terbaik. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang terdiri dari 2. Yang pertama, gunakan suatu ukuran yang umum. Yang pertama, nilai waktu dari uang. Yang kedua, nyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter atau dolar atau Rp. Yang kedua, perhitungkan hanya perbedaan. Yang pertama, sederhanakan alternatif yang dievaluasi dengan menyampingkan biaya-biaya umum. Yang kedua, sum cons atau biaya yang telah lewat dapat diabaikan. Cash flow atau aliran uang atau arus kas. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau perdanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam suatu periode. Fungsi cash flow. Yang pertama, fungsi dari cash flow secara umum yaitu melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu. Cash flow mempunyai 3 fungsi lainnya, yaitu yang pertama, fungsi likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, fungsi anti-inflasi, suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus kontinu, yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan nilai fisik, decreasing in value, barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual aset sampai umur rencana tertentu, useful life, dengan mempunyai nilai buku atau book volume atau shelving volume. Penurunan atau penyusutan nilai pasar, penurunan nilai pakai atau kegunaan, penurunan alokasi kuota fungsi waktu kegunaan umur. Present volume merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang.
Metode depresiasi yang tergolong dari 4. Yang pertama, metode garis lurus, straight line method. Yang kedua, metode keseimbangan menurun atau declining blanche method atau double declining blanche method. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun, sum of the year digits method. Yang keempat, metode unit produksi atau unit of production method. Pengertian. Tingkat bunga ANZI 1972 adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam presentasi dari induk. Jenis bunga terdiri dari 2. Yang pertama, bunga biasa atau sederhana, simple interrange. Yang kedua, bunga majemuk atau berlipat, compound interrange. Sensitivity analysis yang pertama, yang tergolong dari kedua. Yang pertama, sensitif analysis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Yang kedua, sensitivity analysis tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek. Jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Proyek pertanian sangat sensitif, berubah-ubah akibat 4 hal, yaitu yang pertama, harga output, yang kedua, keterlambatan pelaksanaan, yang ketiga, kenaikan biaya, yang keempat, hasil. Analisis inkremental. Definisi, pengujian perbedaan atau tidak berbedanya alternatif, memutuskan apakah perbedaan cost tertutupi dengan perbedaan benefit. Feasibility study atau studi kelayakan. Studi kelayakan atau dalam hal feasibility study adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek, baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial, ekonomi, maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan. Konsep dasar yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, dalam menganalisis nilai waktu uang, khususnya dinilai sekarang atau present value, kita membutuhkan informasi suku bunga. Yang kedua, suku bunga yang dipakai dalam analisis tergantung pada asumsi tentang tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukannya, atau opportunity cost atau biaya kesempatan, apabila dana yang tersedia digunakan pada kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, tujuan keuangan, dalam arti kebebasan keuangan atau berhasil, aman, kaya, bahagia. Yang keempat, alat dalam perencanaan keuangan, yaitu konsep nilai waktu uang. Oke, baik, dari ini saya presentasikan dari nilai saya. Bila ada kata atau kalimat yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.